Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'adda jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan salat Jumat pada siang hari ini untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan atau menjalankan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Yang insyaallah kalau itu sudah kita laksanakan, maka kita akan termasuk orang-orang yang berbahagia baik di dunia ini, terlebih nanti di akhirat sebagai negeri kita yang kekal selama-lamanya. Sebagaimana Allah firmankan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian menjadi orang yang bahagia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kebetulan ini adalah masih di Jumat kedua di hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya selaku khatib tentunya yang telah lama bergaul dengan jamaah di Masjid Nurul Islam ini, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dengan ucapan yaitu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan Allah mengampuni daripada segala kesalahan dan kehilafan kita serta dosa-dosa kita, baik yang disengaja maupun yang tidak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Serta mengembalikan kita kepada kejadian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala baru melahirkan kita dari perut ibu kita,
yaitu sesuai dengan makna Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada bersih daripada segala dosa. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena ikhlas semata-mata karena Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Dan dalam hadis yang lain, man shoma Ramadan kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita menjalankan ibadah suci Ramadan, kemudian kita masuk pada bulan Syawal ini, maka makna daripada Syawal itu sendiri adalah peningkatan atau penambahan. Oleh karenanya, ketika kemarin di bulan suci Ramadan kita sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka mari terus kita jaga sholat berjamaah ini. Kemudian apabila kita kemarin di bulan suci Ramadan membaca Al-Quran, maka tentunya juga harus paling tidak yaitu membaca sebagaimana di bulan suci Ramadan kemarin. Karena makna Syawal itu adalah peningkatan dalam hal ibadah. Kemudian ketika kemarin kita masih mau melaksanakan sedekah, maka jangan sampai sedekah itu ditinggalkan di bulan Syawal ini. Justru malah seharusnya ditingkatkan. Kemudian kalau yang kemarin-kemarin kita ini masih berbuat ihsan, berbuat baik, ya seperti misalnya melaksanakan qiyamul lail, maka di bulan ini pun jangan sampai ditinggalkan qiyamul lailnya itu. Seperti misalnya mengerjakan sholat witir, yang tentunya ini sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya bahwasanya yaitu melaksanakan sholat witir, apakah itu sebelum tidur atau sesudah nanti ketika sholat tahajud, yaitu paling sedikit melaksanakan sholat witir itu 1 rakaat, yang sebanyak-banyaknya yaitu 11 rakaat. Itu kita biasa kerjakan di bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, maka ketika bulan Syawal ini jangan sampai ya itu ditinggalkan, baik itu yang namanya qiyamul lail, yakni mengerjakan sholat malam sebelum tidur, namanya qiyamul lail. Kalau sholatnya itu dilaksanakan sudah tidur, yaitu namanya sholat tahajud. Oleh karena itu, maka mari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa terus memberikan taufik hidayahnya, inayahnya kepada kita sekalian, sehingga tetap istiqomah amalan-amalan yang kemarin kita sudah kerjakan di bulan suci Ramadan, yang insya Allah terus kita bisa jaga, kita bisa rawat, kita bisa laksanakan, terutama yaitu dalam hal yaitu sholat berjamaah di masjid maupun di tempat ya mushola dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sholat berjamaah ini ya nilainya sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adalah yaitu pasti diterima kalau sholat berjamaah. Kenapa? Karena di situ ya ada imam, ada makmum dan sebagainya, insya Allah ya nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kebersamaannya. Kalau sendiri tentunya memerlukan persyaratan yang banyak. Apakah dia sudah mengerti tentang rukun sholat, ya yang membatalkan sholat, rukun wudu dan sebagainya. Namun kalau berjamaah nanti dinilai ya kehusuan seseorang itu berapa persen, kemudian digabungkan semuanya yang insya Allah mencapai 100%, dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berbuat baik yang berikutnya yaitu kita saling tolong menolong,
ya terutama dalam hal masalah kebaikan, seperti misalnya sekarang ini ya ada saudara-saudara kita yang sedang menderita, yaitu di daerah atau di negara Palestina sana. Oleh karena itu maka sangat kita untuk sama-sama bisa membantu kepada mereka. Ya paling tidak itu mendoakan kepada mereka, saudara-saudara kita, agar mereka diberikan ya keselamatan, ya kemudian diberikan ketenangan, kemudian diberikan kemenangan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negara Israel. Oleh karena itu bagi mereka yang membantu dengan memberikan materinya, maka itu sangatlah ditunggu, yaitu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam hal tolong menolong kebaikan, dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Memang kebaikan-kebaikan itu tentunya memang ya perlu dipaksakan, karena banyak sekali tantangannya, karena banyak sekali itu rintangan-rintangannya. Nabi katakan bahwasanya al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahwat. Kalau surga itu dicapainya, ditempuhnya yaitu dengan susah payah, harus dipaksain. Kalau diturutin saja hawa nafsunya, maka tidak akan dapat dia meraih yang namanya surga. Sementara kalau kemaksiatan, kemungkaran atau neraka, maka itu diperoleh atau didapatnya itu sangat mudah sekali, berbanding terbalik dengan mendapatkan surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, kata Allah begitu, dan bersegeralah, buru-burulah, cepat-cepatlah kepada apa? Kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa kepadanya. Artinya apa? Kita disuruh segera, jangan bermalas-malasan, disuruh senantiasa optimis, senantiasa semangat, senantiasa untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, salat itu ajilu bis salat qoblal maut wa ajilu bit taubat qoblal maut. Segeralah salat sebelum habis waktunya dan segeralah bertaubat sebelum datang kematian. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya, taufik hidayahnya serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqomah di dalam menjalankan segala apa yang diperintah-perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Demikian upaya yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi amarna bil ibtihabi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfirati rabbil alamin wa alamu
أن الله تعالى أمركم بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا وهيب العطية اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخرج الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك الدين خصوصا في فلسطين اللهم بارك شملهم اللهم بارك جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم أخرجهم من دائرة الحلم واسلبهم مجهال وقل أيديهم ورجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر